Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo semuanya, balik lagi bareng aku ya, Kak Ari di video e-learning kali ini. Nah, kita akan bahas tentang materi hematologi 2 gitu ya. Nah, adapun learning outcome yang akan kita pelajari pada hari ini yang pertama adalah teman APMEDS mampu untuk mengetahui definisi dari penyakit hematologi, kemudian teman APMEDS mampu untuk mengetahui gejala dan tanda dari penyakit hematologi, serta teman APMEDS mampu mengetahui terapi dari penyakit hematologi ya. Outline-nya kita akan bahas yang pertama tentang leukemia, ya, baik leukemia akut dan kronik. Kemudian kita akan bahas tentang limfoma, kemudian kita akan bahas tentang multiple myeloma dan DIC, ya, serta ITP nanti, idiopathic thrombocytopenia purpura, ya. Dan terakhir yaitu tentang hemofilia, kelainan vitamin K, henox-keluhan purpura, von Willebrand disease, ya. Jadi ada 6 outline yang akan kita bahas di video kali ini gitu ya. Nah, kita bahas dari leukemia dulu ya. Jadi apa itu leukemia ya? Jadi leukemia itu adalah penyakit proliferasi neoplastik yang sangat cepat dan progresif sehingga susun tulang normal digantikan oleh sel primitif dan sel induk darah. Jadi ingat ya, proliferasi neoplastik yang sangat cepat sehingga nanti sel sum tulang normal digantikan oleh sel primitif dan sel induk darah. Jadi per definisi leukemia itu pertumbuhan sel darah putihnya terlalu banyak sehingga nanti sel-selnya prematur gitu ya, banyak tapi tidak bisa berfungsi. Ya, etiologinya untuk leukemia itu bisa karena formaldehid atau bensin atau paparan pestisida ya. Gejalanya ya, nanti dia ada pucat, lemas, ya, perdarahan, ada demam, kemudian berat badannya turun, ada nyeri sendi, hepatosplenomegali, dan pembesangan kelenjar getah bening. Dari data lengkap kita bisa ketemu apa? Kita bisa ketemu gambaran leukositosis, ya, gambaran leukositosis, jadi ketemu anemia dan atau trombositopenia. Jadi dia yang meningkat hanya leukosit saja. Ya, leukosit saja yang meningkat, tapi nanti sisanya itu menurun ya, Hb-nya menurun, trombositnya menurun ya. Gold standarnya adalah ini, biopsi sumsum tulang ya. Nah, leukemia itu ada yang seri mieloid ya, ada yang seri limfoid ya. Untuk yang seri mieloid itu dibagi menjadi akut dan kronis, dan limfoid juga dibagi menjadi yang akut dan kronik. Nah, gejala tanda leukemia. Nah, kita bagi menjadi ya ada ALL, AML, CLL, dan CML. Ya, ALL itu apa? ALL itu adalah acute lymphoblastic leukemia. Ya, itu sering terjadi pada anak ya, dan itu bersifat bisitopenia ya. Kemudian kasnya adalah nanti ketemu gambaran limfoblast beta monoklonal ya. Ini sel blastnya lebih dari dengan 15%. Sedangkan kalau AML ya, itu acute myelodysplastic leukemia, itu sering terjadi pada dewasa atau anak ya, itu ketemu gambaran Aureroot. Yang gambarnya ingat, kasnya adalah Aureroot. Ya. Sedangkan CLL, chronic lymphoblastic leukemia, itu sering pada orang tua. Ya. Kemudian kasnya adalah ketemu smart cell atau sel basket. Ya. Kemudian CML, itu chronic myoblastic leukemia, itu sering terjadi pada orang tua. Itu nanti kasnya adalah ketemu Philadelphia kromosom 22 9 ya. Nanti yang kalian perlu ingat adalah ini, tanda kasnya. Ya. Kenapa tanda kasnya ini penting ya teman-teman? Karena tanda kas ini ya, ini nanti yang akan keluar di UKMPPD. Ya, jadi tanda kas-kas inilah yang harus kalian ingat. Ya, jadi ingat AML, Aureroot, ALL, limfoblast beta monoklonal, CLL itu smart cell, CML itu Philadelphia kromosom 22,9 ya. Nah, ini gambarannya ya. Kalau AML itu gambarannya Aureroot, ya ingat ya, ini ALL, ya, kemudian ini CML, ya, ketemu gambaran Philadelphia kromosom 22,9, sedangkan CLL ketemu smart cell, ya, atau basket cell, ya. Jadi ingat, AML, Aureroot itu yang paling khas. Nah, terapi dari leukemia adalah tentunya adalah penanganan kemoterapi, ya, kemoterapi, kemudian penanganan suportifnya dengan pemberian transfusi darah, ya, apabila Hb-nya rendah gitu ya, pemberian untuk peningkatan kadar leukosit, pemberian nutrisi, pemberian antibiotik, antifungal, antivirus bila diperlukan. Jadi kan nanti dia sistem imunnya rendah gitu ya, jadi harus diberikan antibiotik ya kalau apabila diketahui adanya infeksi ya. Kemudian perawatan di ruang yang bersih dan steril dan transplantasi hematopoietic stem cell ya.
Oke, kita kuis dulu ya untuk sebelum kita lanjut ke video berikutnya. Oke, untuk menjawab soal ini kalian bisa pause videonya ya teman-teman. Oke, seorang laki-laki usia 45 tahun datang dengan keluhan lemas. Pasien tampak pucat, pasien mengatakan sering terjadi mimisan, kemudian kencing darah juga sering, ya, kencing merah, ya. Kemudian sejak 3 hari yang lalu pasien mengeluh demam tinggi, tidak sembuh, ya, demam tinggi tidak sembuh. Kemudian 3 bulan terakhir berat badan pasien turun, ya, ada penurunan berat badan, ya, tanpa adanya niat menurunkan berat badan, ya. Jadi dirasakan pada sendi-sendi, oke, ada nyeri pada sendi, nanti ketemu gambaran leukositosis, hepatosplenomegali, dan pemeriksaan kelenjar getah bening. Oke, dia ada bisitopenia, kemudian ada leukositosis, ya, berarti dia sudah memenuhi kriteria diagnosis untuk leukemia. Ya, jadi bisitopenia, leukositosis, dan organomegali. Jadi pada pasien ini diagnosisnya adalah leukemia. Kenapa bukan anemia aplastik? Kalau anemia aplastik itu nanti dia pansitopenia. Jadi semuanya rendah tanpa adanya organomegali, gitu ya. Kalau thalassemia ya dia anemia hipomikro, ada icterus. Nah, di soal nggak ada tuh icterus ya. Polycythemia vera itu seleranya merah ya, ada tinnitus, ada wajah merah. Semua sel darahnya meningkat. Saya kebalikan dari anemia aplastik. Sedangkan ADB ya, nanti ingat ada stomatitis angularis ya. Jadi pada soal ini tidak ada tanda-tanda menunjukkan ke arah ADB. Jadi dia lebih ke leukemia. Jadi jawabannya lah leukemia. Oke, kita lanjut. Kita quick recap dulu untuk leukemia. Ya, jadi ingat leukemia itu adalah penyakit proliferasi neoplastik ya yang sangat cepat dan progresif. Ya, dia ada pucat, lemas, kemudian perdarahan ya, ada demam, kemudian berat badannya turun, ada nyeri sendi, ada hepatosplenomegali, pembesaran KGB, bisitopenia, dan leukositosis. Standarnya adalah dengan biopsi sumsum tulang. Nah, terapinya adalah dengan kemoterapi. Oke, nah kita akan bahas sekarang tentang limfoma. Oke, limfoma itu adalah suatu penyakit keganasan sel limfoid pada jaringan limfoid. Jadi dia nanti kenanya limfosit B atau limfosit T, gitu ya. Nah, gejala dan tanda limfoma. Jadi penyebab limfoma itu teman-teman itu karena EBV, Epstein-Barr virus, atau dia infeksi HV6 atau sitomegalovirus. Jadi dia penyebabnya adalah infeksi virus. Ya, gejalanya adalah adanya limfadenopati, ada demam, ya, keringat malam, serta penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 6 bulan. Ya, jadi tanda-tandanya ya. Penunjangnya adalah tentunya dengan FNAB. Oke, untuk limfoma itu kita bagi menjadi dua, teman-teman. Kita bagi menjadi dua, itu ada Hodgkin lymphoma dan non-Hodgkin. Ya, bedanya apa ya? Kalau Hodgkin itu dia dewasa muda atau tua ya. Kemudian dia ada gambaran khasnya ini, red Steinberg cell ya atau all eye giant cell ya. Jadi dia khasnya itu nih ya gambarannya ini ya red Steinberg cell atau all eye atau giant cell ya. Kemudian pola penyebarannya teratur di cervical. Jadi di sini teratur di cervical utamanya ya. Jarang mengenai sistem di luar kelenjar getah bening ya, jarang dia ekstranodal dan terlokalisasi hanya di satu kelenjar getah bening dan prognosnya lebih baik. Kalau yang tipe Burkitt ya itu anak dan dewasa. Ya, nanti gambarannya adalah star sky pattern atau bukit. Ya, kalau penyebarannya diffuse, kemudian sering extranodal, dia kena multiple kelenjar getah bening, dia kena banyak ya, si non-Hodgkin ini, dan produksinya lebih buruk. Jadi itu ya, kalau Hodgkin gambaran red Steinberg cell cuma kena satu, kalau non-Hodgkin kelenjar KGB-nya lebih banyak yang kena, bisa extranodal dan gambarannya adalah star sky appearance. Ya, jadi prognosnya lebih jelek. Jadi sangat beda ya antara Hodgkin dan non-Hodgkin. Ini sering ditanyakan di UKM-PPD ya, teman-teman ya. Oke, terapi limfoma apa ya? Tentunya kemoterapi, kemudian radioterapi, kemudian dia harus dirawat di ruang isolasi untuk mencegah terjadinya infeksi. Ya. Oke, kita kuis dulu tentang limfoma. Oke, untuk jawab soal kalian bisa stop video ini ya, teman-teman. Pria berusia 56 tahun ya datang dengan keluhan benjolan pada leher ya dan tidak nyeri sejak 1 bulan terakhir. Ya, selain itu akhir ini pasien sering mengalami demam
dan penurunan berat badan secara drastis. Oke, kita cari tanda-tanda keganasan kalau udah ada penurunan berat badan drastis gitu ya. Kedua kaki sedikit bengkak. Pasien menyangkal adanya penyakit jantung. Dia menyangkal penyakit jantung maupun penyakit ginjal. Sejak muda, pasien gemar merokok. Oke, ada faktor risikonya merokok dan mengkonsumsi kanaksin. Ini faktor risiko limfoma ya. Pada pemeriksaan fisik, pasien tampak kurus dan pucat. Konjungtivanya anemis, ya, terdapat limfadenopati pada leher dengan konsistensi rubbery dan tidak nyeri. Oke, dia ada pembesaran penyerta getah bening. Dari hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil ada anemia, peningkatan LED, dan limfositosis. Histopatologinya dinamakan sel Rett-Steinberg. Ya, oke, jelas banget kalau ketemu Rett-Steinberg pasti dia adalah Hodgkin. Ya, jadi jawabannya adalah C. Nah, ingat kita recap dulu tentang limfoma ya. Limfoma dia penyakit keganasan yang terkait dengan sel limfoid dan jaringan void ya, bisa kena limfosit B atau limfosit T, penyebabnya karena virus, bisa ada EBV, HAV atau sitomegalovirus. Gejalanya limfadenopati, penurunan berat badan dalam 6 bulan terakhir, demam dan keringat malam. Penunjangnya adalah dengan FNAB, standarnya biopsi FCC, terapinya adalah dengan kemoterapi. Oke, ini ya ingat ya, limfoma itu ada Hodgkin dan non-Hodgkin. Ya, ini bedanya ya. Ingat Hodgkin, Steinberg cell, non-Hodgkin, Starsky pattern. Ya, kalau Hodgkin dia cuma satu aja, terlokalisasi di satu KGB. Kalau ini multiple KGB. Oke, jadi itu ya. Jadi limfoma, penyakit ganasan, tentang limfoid dan jaringan limfoidnya. Ya, terapinya adalah dengan kemoterapi dan radioterapi. Oke, next kita akan bahas tentang multiple myeloma. Ya, jadi apa itu multiple myeloma? Jadi multiple myeloma adalah proliferasi sel plasma ganas yang berasal dari sel klon tunggal. Ya, penyebabnya karena malignasi sel beta. Ya, sel beta, kemudian dia menjadi apa namanya AB monoklonal IgM. Jadi ini ya, jadi dia cara ingatnya adalah dengan old crab. Ya, apa itu old crab? Ya, jadi usia tua, old, ya, kalsium darah tinggi, renal involvement, anemia, dan bone lesion. Jadi nanti dari X-ray ketemu litik-litik kayak gini. Penunjangnya X-ray, ketemu gambaran punch out lesion, ya. Dari urinalysis ketemu gambaran Ben Jones protein. Jadi ingat ya, ini tanda kasnya karena ini sempat keluar di UKPPD. Kemudian hapus darah tapi ketemu Rolex formation, ya. Kemudian biosistem tulang ketemu gambaran plasmositosis, ya. Kemudian dari elektroforesis serum ketemu gambaran spike monoklonal M protein. Jadi ingat ini kasnya. Kenapa? Karena UKPPD kadang dia jahil, dia suka ngeluarin kas-kas kayak gini. Katanya diagnosisnya apa? Atau misalnya ditanya adalah pada penunjangnya apa yang bisa kita temukan gitu ya. Jadi bisa bolak-balik pertanyaannya, ya. Terapi dari multiple myeloma adalah tentunya transplantasi sel punca. Kriterianya adalah usianya di bawah 65 tahun, nilai ECOG performance statusnya kurang dari 3, dan tidak ada disfungsi organ. Itu syarat transplantasi sel punca. Ya. Oke, kita kuis dulu. Seperti biasa, kalian pause dulu videonya untuk jawab pertanyaannya ya, teman-teman. Oke, kita bahas ya. Seorang laki-laki usia 75 tahun datang dengan keluhan demam sejak 1 minggu yang lalu. Keluhan tidak dirasakan membaik. Pasien merasa dirinya semakin lemah, pasien mengatakan berat badannya turun, ya. Pasien mengatakan kencingnya semakin sedikit sejak penyakit ini dirasakan. Oke, ada penurunan fungsi ginjal, penurunan berat badan, ya, dan demam, ya. Pada pemeriksaan dapatkan punch out lesion pada X-ray, Ben Jones protein pada urinalysis dan Rolex formation. Ya, jelas ini pasti multiple myeloma ya, karena khas banget. Ya, kata kuncinya khas banget ya. Ben Jones protein, punch out lesion, Rolex formation, ya itu udah multiple myeloma ya. Oke, ingat multiple myeloma itu ada old crab ya, usia tua, nanti ada peningkatan kalsium, ada renal involvement, ya ada anemia dan bone lesion. Ya, nanti dari X-ray ketemu gambaran punch out lesion. Ya, terapinya adalah dengan transportasi sel punca. Oke, next kita akan bahas tentang DIC. Jadi apa itu DIC? DIC adalah Disseminated Intravascular Coagulation. Ya, jadi DIC itu adalah suatu kelainan trombohemoragik sistemik yang timbul secara bersamaan. Bayangin ya, jadi trombus dan hemoragik yang timbul secara bersamaan. Ya. Nah, pencetusnya ada banyak ya, bisa karena gigitan ular, bisa karena sepsis, ya, bisa karena komplikasi kehamilan, misalnya kematian janin gitu ya, IUFT, abortus, kemudian ada solusi plasenta. Jadi itu penyebab dari DIC ya. Gejalanya adalah adanya trombosis dan perdarahan di saat yang bersamaan.
Ya, nanti PT APTT-nya memanjang, D-dimernya meningkat, dan terjadi trombositopenia. Ya, jadi itu. Ya, jadi kompleks gitu ya. Jadi dia ada perdarahan dan ada trombosit di saat yang bersama. Oke, terapinya apa? Kalau ketemu di IC ya, nanti memberikan transfusi fresh frozen plasma, transfusi platelet, dan terapi etiologinya. Kalau misalnya penyebabnya karena IUFD, ya berarti kita harus lahirkan janin gitu segera mungkin, karena itulah yang menyebabkan timbulnya di IC. Oke, kita kuis dulu tentang DIC ya. Oke, kalian bisa pause dulu videonya untuk jawab video ini. Seorang laki-laki usia 55 tahun datang dirawat dengan keluhan bengkak pada tungkai sejak 4 hari lalu. Pasien mengaku volume kencingnya berkurang, ya, sudah sejak 24 bulan lalu. Pasien mengaku memiliki DDM yang tidak terkontrol. Dari pesan fisik dapatkan tekanan darah meningkat, heart rate 92, ya, suhu masih bagus. Dari pesan laboratorium dapatkan HB8, urin 160, kreatininnya 40. Diagnosis yang tepat untuk pasien ini adalah, oke, dia lebih ke DIC, ya, karena ada gagal ginjal, kemudian ada perdarahan, kemudian ada gangren, ada DVT di saat yang bersamaan, ya. Oke, ingat DIC, ya, jadi kelainan trombohemoragik sistemik yang timbul bersamaan, ya. Nanti ada peningkatan D-dimer, ada perdarahan, peningkatan PT-APTT, ada trombositopenia, ya. Terapinya adalah dengan transfusi fresh plasma dan transfusi platelet. Oke, sekarang kita akan bahas tentang ITP, imun trombositopenia purpura atau idiopathic thrombocytopenic purpura, ya. Jadi ITP ini adalah penyakit autoimun yang ditandai dengan trombositopenia akibat adanya ikatan autoantibodi terhadap trombosit yang prematur pada sistem RES atau sistem limpa. Jadi ada sistem imun yang menyerang trombosit gitu ya. Nah, gejalanya dari ITP adalah satu, perdarahan di kulit, ada peteki atau purpura ya. Penyebabnya bermacam-macam, biasa karena EBV, HBV atau HIV. Jadi triggernya adalah post infeksi. Pesan fisiknya nanti ada palpabel purpura ya pada ekstremitas dan perdarahan traktus urogenital. Penunjangnya nanti ketemu gambaran trombositopenia, kemudian BTCT-nya memanjang, dan dari biopsi tulang ada peningkatan megakariosit. Ya, terapinya karena dia autoimun, berikan steroid, imunosupresan, dan transfusi trombosit. Oke, kita kuis dulu ya tentang ITP. Oke, seorang perempuan 21 tahun datang dengan kebiruan pada paha atas kiri. Keluhan dirasakan sejak penderita terjatuh dari kendaraan bermotor. Keluhan makin lama makin berat. Riwayat sering kontrol ke dokter, spesialis penyakit dalam, dan keluhan kebiruan pada kulit sudah sering kali dirasakan. Pemeriksaan fisik ditemukan tanda vital masih dalam batas normal. Hematoma multiple pada regio femur sinistra. Diameternya kira-kira 7 cm. Ya, oke, dari plateletnya ditemukan sekian, rendah banget ya, 76 kali 10⁻3. Apa kemungkinan diagnosisnya? Jelas dia adalah ITP, idiopathic thrombocytopenia purpura. Oke, jadi dia sering terjadi pada usia muda, ya, atau semua usia juga bisa, lebih banyak pada wanita. Pokoknya dia terjadi karena terbentuknya autoantibody yang berikatan dengan platelet. Kemudian nanti terjadilah trombositopenia yang menimbulkan klinis perdarahan. Terjadi purpura atau peteki. Nah, ini ya dosis steroidnya prednison 1-2 mg per kgbb 3-4 minggu. Kalau misalnya dalam keadaan darurat diberikan imunoglobulin 1 mg per kgbb selama 1-2 hari. Ya, dan imunosupresan. Ingat ada trombositopenia dan BT-nya memanjang tapi CT-nya normal ya. Bleeding time-nya aja yang bermasalah ya. Oke, ingat ITP dia merupakan penyakit autoimun akibat adanya ikatan autoantibody ya. Ketemu gambaran palpabel purpura ya dan adanya perdarahan pada traktus urogenital. Terapinya ada pemberian steroid, prednison, imunosupresan dan trombosit. Oke, sekarang kita bahas tentang hemofilia. Nah, ini juga termasuk paling sering keluar di soal UKPPD ya. Jadi, apa itu hemofilia? Jadi, hemofilia itu adalah gangguan pembekuan darah akibat adanya kekurangan faktor pembekuan. Nah, nanti sering terjadi pada anak laki-laki karena dia X-linked resesif ya. Nah, nanti ada hemofilia A, B, sama C. Kalau hemofilia A dia defisiensi faktor 8, kalau B itu defisiensi faktor 9, kalau C defisiensi faktor 11 ya. Gejalanya ada memar, perdarahan tidak berhenti, dan bengkak pada sendi. Penunjangnya nanti APTT memanjang dan CT-nya memanjang. Nah, terapinya kalau hemofilia A ya transfusi faktor 8 ya. Kalau hemofilia B dia transfusi faktor 9. Ya, jadi itu terapinya. Oke, kita kuis dulu ya tentang hemofilia. Oke, anak buton laki-laki 7 tahun datang dengan keluhan darah yang sulit berhenti bila terluka. Keluhan sudah dirasakan sejak lama.
Kakak laki-laki pasien dikatakan memiliki keluhan yang sama. Pada pemeriksaan fisik dapatkan hasil dalam batas normal. Pada pemeriksaan laboratorium, darah dapatkan Hb13, trombositnya 380.000. BT normal, CT-nya memanjang, PT normal, APTT menyanjang. Ya, diagnosis yang tepat adalah, oke, dia ada kakak laki-laki yang mengalami hal yang sama, berarti dia ada penyakit genetik gitu ya. Lihat aja, CT memanjang, PT-nya normal, APTT yang memanjang, berarti dia termasuk hemofilia. Ya, jadi ingat ya ada hemofilia A, hemofilia B, dan hemofilia C. Hemofilia A defisiensi faktor 8, hemofilia B defisiensi faktor 9, hemofilia C defisiensi faktor 11 ya. Oke. Next kita akan bahas tentang defisiensi vitamin K. Ya, jadi defisiensi vitamin K itu adalah keadaan gangguan pembekuan darah akibat kurangnya vitamin K ya. Nah, itu dia ada perdarahan, ada riwayat belum suntik vitamin K saat lahir, ya, riwayat ASI-nya kurang. Nanti kalau dicek defisiensi faktornya, dia defisiensi faktor 2, 7, 9, dan 10. Ya. Penunjangnya nanti ada peningkatan PT, APTT, dan protein time-nya memanjang. Ya, semuanya memanjangnya. Terapinya adalah dengan injeksi vitamin K dan transfusi fresh frozen plasma. Oke, kita kuis dulu. Seorang anak laki-laki usia 5 bulan datang dibawa orang tuanya karena mengalami perdarahan yang tidak kunjung berhenti. Riwayat dulunya, pasien lahir di dukun beranak. Ya, pasien dikatakan tidak mendapatkan suntikan apapun setelah lahir. Saat ini pasien hanya mengkonsumsi susu formula karena ibunya sibuk bekerja. Ya, jadi pemeriksaan darahnya PT APTT CT memanjang. Ya, diagnosisnya karena dia lahir di dukun beranak, nggak ada suntik vitamin K, ya, pastinya juga kurang, berarti defisiensi vitamin K. Ya. Ingat, defisiensi vitamin K itu pokoknya dia gangguan perdarahan akibat kurangnya vitamin K. Ya, faktor resikonya belum dapat suntikan vitamin K dan riwayat ASI yang kurang. Ya, nanti defisiensi faktor 2, 7, 9, dan 10. Ya, terapinya adalah injeksi vitamin K dan transfusi fresh frozen plasma. Oke, kita akan bahas von Willebrand disease. Ya, jadi von Willebrand disease itu apa? Jadi von Willebrand disease adalah keadaan gangguan pembekuan darah akibat penurunan aktivitas von Willebrand plasma. Ya, nanti gejalanya adalah ada perdarahan, ada hematouria, ya, ada epistaxis, kemudian ada darah dalam feses, mudah memar, dan menoragi. Etiologinya karena kekurangan faktor von Willebrand. Ya. Nanti penunjangnya PT-nya normal, BT APTT-nya memanjang, dan trombositopenia. Nanti ketemu ini ya, tes ritosetinnya terganggu. Itu gasnya ya, tes ritosetinnya terganggu. Itu untuk von Willebrand. Ya. Terapinya awal itu hentikan obat penghambat fungsi trombosit seperti aspirin, NSAID. Ya, kemudian pendidikan transfusi trombosit. Jangka panjangnya itu berikan desmopressin atau fresh frozen plasma dan cryoprecipitat. Ya. Oke, kita kuis dulu ya. Seorang laki-laki usia 15 tahun datang dengan keluhan perdarahan di gusinya. Perdarahan gusi sudah sering dirasakan oleh pasien dan dikatakan susah untuk berhenti. Pasien juga mengeluhkan kencingnya merah seperti berisi darah, sering muncul memar di kulit pasien tanpa ada trauma yang jelas. Kerap kali pasien mimisan saat beraktivitas sehari-hari. Pada pemeriksaan didapatkan PT normal, BT APTT-nya memanjang, tes ristosetinnya terganggu. Nah, kalau di soal udah ada kata-kata tes ristosetin terganggu, itu udah pasti von Willebrand disease. Ya, itu kata kuncinya diangkat ya. Tes ristosetin terganggu. Ya, terapinya ingat desmopressin dan transfusi fresh frozen plasma. Oke, next kita akan bahas tentang Henox-Koin purpura. Ya, jadi Henox-Koin purpura itu adalah penyakit sistemik yang berkaitan dengan nanti ada vaskulitis. Jadi ada peradangan pembuluh darah, ya, dan melibatkan persendian dan GI tract. Jadi ingat ya, pembuluh darah, persendian, dan GI tract ada 3 ya. Dapat menyerang paru-paru dan sistem saraf pusat, tapi jarang. Ya, HSP itu ada jenis vaskulitis yang paling sering pada anak-anak. Nah, ini ada purpura di ekstremitas, ada pembekakan sendi, nyeri sendi, ya, nyeri perut. Jadi ingat ya, ada nyeri sendi, nyeri perut, dan palpabel purpura. Etiologinya karena autoimun, dan penunjangnya nanti ada peningkatan LI. Kalau HSP itu biasanya self-limiting, 1-6 minggu, itu kita pemberian steroid dan imunosupresan. Oke, kita kuis dulu, ya. Oke, seorang anak laki-laki usia 45 tahun datang dengan keluhan muncul memar seperti berdarah di bawah kulit pada kaki pasien. Hal tersebut juga terjadi pada siku bokong pasien. Pasien mengatakan disertai dengan adanya nyeri pada otot dan sendi, sering muncul nyeri perut. Nah, LED-nya meningkat. Nah, jelas kalau ada 3 keterlibatan sendi, purpura, dan perut, ya itu kita pikirkan Henox-Koin purpura. Ya, tugasnya dia ya. Ya, jadi nanti dia termasuk self-limiting disease, kita bisa berikan steroid untuk penanganan pertamanya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.
Aplix, tontonannya anak kedokteran.